Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri Landak? Pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk pembelajaran melalui video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penyajian tarian tradisional pada mata pelajaran seni budaya kelas 8. Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tari itu sendiri. Tari tradisional pada dasarnya tidak bisa terlepas dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat daerah di Indonesia. Kita akan membahas fungsi, jenis, dan keunikan tari tradisional. Pertama, fungsi tari tradisional. Secara umum, fungsi dari tari tradisional itu adalah sebagai ekspresi dan ungkapan perasaan dari si penari. Namun ada beberapa fungsi lain dari seni tari itu sendiri, yaitu sebagai sarana keagamaan. Nah, untuk sarana keagamaan di sini biasanya dulu manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Biasanya tari yang digunakan sebagai sarana keagamaan bersifat sakral, Itu sampai sekarang ini biasa tari-tari yang ada di Bali merupakan tarian keagamaan, tari kecak. Nah, itu salah satu contohnya sarana keagamaan. Kemudian sebagai sarana upacara adat. Nah, tarian di sini juga digunakan sebagai upacara adat untuk berbagai peristiwa. Yang pertama, peristiwa alamiah yang berhubungan dengan kejadian alam. Contohnya, tarian upacara pada saat akan menanam padi. Kemudian, tari pada peristiwa kehidupan. Kalau untuk peristiwa kehidupan di sini biasanya kita saksikan di dalam masyarakat itu yaitu tari untuk menyambut akad pernikahan seseorang, Jadi upacara adat pernikahan kadang ada persembahan tari-tariannya. Kemudian yang ketiga, C, sebagai sarana pergaulan. Nah, ini jelas sekali biasanya untuk mendapatkan suasana keakraban, maka di berbagai daerah itu biasanya ada tari-tarian khusus untuk masyarakat sebagai sarana pergaulan. D, sebagai tontonan. Nah, kalau untuk sebagai tontonan di sini sering sekali fungsi tari itu sebagai pertunjukan perlombaan Jadi sebagai sarana tontonan. Jenis dari tari tradisional di sini ada 3. Yang pertama tari primitif. Tari primitif adalah tarian yang memiliki gerak, busana, rias, iringan maupun tempat pertunjukan yang sederhana. Nah, biasanya dia menggunakan gerak mulai dari gerak busana yang sederhana, tata rias yang sederhana, maupun iringan musik yang berasal dari alat musik tradisional yang sederhana juga. Yang kedua itu tari klasik. Nah, tari klasik ini adalah tarian yang dipelihara dengan baik di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan. Kalau tari ini biasanya ada di kegiatan kalangan bangsawan. Kalau kita bisa contohkan tari klasik, tari kelana alus dari Yogyakarta, Kemudian yang ketiga yaitu tari rakyat.
tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Nah, kalau tari rakyat di sini ya, dia sangat sederhana. Gerak tarinya juga tidak mempunyai aturan yang standar, namun rata-rata dia ditarikan oleh banyak penari ya. Sebagai contoh itu biasanya tari remo dari Jawa Timur. Namun sekarang tari rakyat juga mengalami perubahan karena seiring perkembangan zaman, mulai dari walaupun gerakannya sederhana, tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, maka tari rakyat sekarang ini berkembang. Terlihat kemajuannya mulai dari busana atau pakaian yang dipakai ya. Kemudian keunikan tari tradisional, adanya keselarasan antara gerak anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. Itu salah satu keunikan dari tari tradisional. Yang B, adanya keselarasan gerak dan irama. Yang C, adanya penghayatan atau pengungkapan dan ekspresi ragam gerak. Yang D, penataan tata rias dan busana. E, penggunaan alat untuk melakukan gerak tari, berarti di sini penggunaan properti. Yang F, penggunaan atau penguasaan ruang pentas. Yang terakhir atau yang G, penggunaan bentuk pola lantai. Selanjutnya, unsur dasar dari tari di sini ada 3, yaitu yang pertama wiraga ya. Wiraga pada dasarnya yaitu keterampilan gerak dari bagian fisik atau tubuh penari yang berhubungan dengan raga seseorang ya. Semua aktivitas fisik dalam kegiatan menari. Kemudian wirama merupakan suatu pola pengaturan dinamika untuk mencapai gerakan yang harmonis seperti aksen dan tempo tarian. Yang terakhir yaitu wirasa, adalah tingkatan penjiwaan dan penghayatan dalam tarian yang diekspresikan melalui gerakan dan mimik wajah penari sehingga melahirkan keindahan. Nah, biasanya di dalam sebuah tarian itu ya, ekspresi atau mimik wajah sangat mempengaruhi dalam penjiwaan atau untuk memunculkan unsur dasar pada tari, yaitu unsur yang ketiga wirasa, maka mimik wajah juga menentukan. Kita bisa lihat pada tari-tari yang ada, yaitu kita bandingkan antara tari Bali dengan ciri khas mimik wajah yang serius dengan mata yang sedikit melotot ya, fokus ya. Kemudian untuk tari biasa, tari seperti tari Serampang 12 ya. Nah, di situ masing-masing mempunyai wirasa yang berbeda untuk penghayatan dari makna di setiap tari. Selanjutnya, unsur pendukung pertunjukan tari. Yang pertama, tema tari. Tema tari adalah pokok pikiran, ide ataupun gagasan seseorang penata tari yang akan disampaikan kepada orang lain atau penonton, yang kemudian pokok pikiran tersebut dituangkan ke dalam bentuk gerak menjadi bentuk karya seni tari yang disajikan kepada penonton. Jadi tema ini unsur pendukung pertama ya, menentukan tema terlebih dahulu, apa yang akan disampaikan, tari apa. Kemudian yang kedua, pola lantai, yaitu penempatan posisi penari di atas panggung agar terlihat rapi dan tertata. Nah, jadi di sini pola lantai itu dimulai dari untuk gerakan pertama, formasi pertama ya, bisa kita lihat pada contoh ada 4 titik
ya, 4 kotak di situ yang merupakan ada 5 anggota penari. Nah, posisi pertamanya, nah itu pola pertama berarti ya. Kemudian untuk setelah sekian menit melakukan peralihan gerakan, kemudian dia berganti pola. Bisa jadi ya, karena di dalam tari itu biasanya menggunakan berbagai macam pola lantai untuk setiap gerakan. Selanjutnya, tata rias dan busana. Nah, kalau di sini segala sesuatu yang dikenakan atau melekat dengan seorang penari, ya make up-nya, ya, kostumnya, busananya yang dipakai pada saat menari juga menentukan. Kemudian properti, salah satu unsur pendukung dalam pertunjukan tari dan biasanya menjadi dasar penamaan sebuah tarian. Seperti tari piring ya, menggunakan piring karena propertinya adalah piring maka namanya tari piring. Tari topeng. Nah, karena menggunakan properti topeng maka dinamakan dengan tari topeng. Seperti juga ada lagi tari payung ya. Tapi tidak semua properti menentukan nama atau menjadi dasar penamaan sebuah tarian. Kemudian yaitu selanjutnya iringan tarian. Suara musik yang mengiringi tarian berasal dari alat-alat musik tradisional. Nah, ini adalah musik yang mengiringi gerak-gerak pada tarian. Oke ya, cukup sekian pembahasan materi seni budaya pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat untuk selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ya. Selalu melaksanakan 5M. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.